Pernah nggak sih kalian merasa hidup ini tuh terlalu ribet? Seakan-akan kita tuh kayak dikejar-kejar oleh segala macam tuntutan dan keinginan yang tiada habisnya. Nah, hari ini gue pengen ngobrol santai tentang sesuatu yang mungkin bisa bikin hidup kita tuh lebih tenang dan bermakna. Kesederhanaan. Sebenarnya, kenapa ya kita tuh sering merasa nggak pernah cukup dengan apa yang kita punya? Apakah dengan memiliki lebih banyak barang, pencapaian, ataupun status sosial, hidup kita tuh bakal jadi lebih bahagia? Atau justru semakin banyak yang kita miliki, semakin rumit hidup kita? Mari coba kita pikirkan sejenak. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan ataupun hidup dalam keterbatasan. Namun sebaliknya, kesederhanaan adalah pilihan secara sadar untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan bermakna dalam hidup kita. Menurut filosofi minimalisme, dengan mengurangi hal-hal yang gak esensial tuh, kita bisa menemukan makna dan kebahagiaan yang lebih dalam. Kita jadi punya ruang, baik secara fisik maupun mental, untuk hal-hal yang benar-benar kita hargai. Coba deh bayangin dua situasi berikut. Yang pertama, kamar yang penuh dengan barang-barang gak terpakai, berantakan, dan bikin pusing setiap kali kita masuk. Setiap sudut dipenuhi oleh tumpukan benda yang mungkin sudah lama kita lupakan. Yang kedua, kamar yang rapi dengan barang-barang yang memang kita butuhkan dan sukai. Ruangan terasa lega, udara pun seolah lebih segar. Mana yang lebih baik dan bikin nyaman? Pasti yang kedua kan? Dari sini kita bisa melihat bagaimana kesederhanaan tuh memberikan dampak yang positif pada kenyamanan dan kualitas hidup kita. Tidak hanya hal barang saja, konsep kesederhanaan juga berlaku dalam aspek lain, seperti aktivitas sehari-hari dan hubungan sosial. Misalnya kita kan sering ya merasa sibuk dengan jadwal yang padat, menghadiri berbagai acara ataupun berusaha untuk memenuhi ekspektasi dari orang lain. Akibatnya, kita kelelahan dan kehilangan waktu untuk diri sendiri ataupun orang-orang terdekat kita. Dengan menerapkan kesederhanaan, kita tuh bisa memilih aktivitas yang benar-benar penting dan bermakna, sehingga hidup kita tuh lebih seimbang dan memuaskan. Gue sendiri pernah ngalamin masa dimana gue harus punya ponsel terbaru, pakaian paling trendy, dan mengikuti semua tren terkini. Setiap ada model ponsel baru keluar, rasanya pengen banget buat untuk ngebeli. Tapi setelah dipikir-pikir, banyak dari barang-barang itu jarang gue pakai, hanya memberikan kepuasan sesaat saja. Akhirnya gue memutuskan untuk menyortir dan mendonasikan barang-barang yang gak terpakai. Hal seperti ini tuh sering dikenal dengan istilah decluttering, yaitu menyingkirkan barang-barang yang gak perlu untuk menciptakan ruang yang lebih lapang, baik secara fisik maupun mental. Hasilnya, hidup gue tuh terasa lebih ringan, pikiran lebih tenang, dan gue jadi lebih menghargai dengan apa yang gue miliki. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa kepemilikan materi yang berlebihan dapat meningkatkan stres dan kecemasan. Otak kita menjadi terlalu terstimulasi oleh banyaknya pilihan dan rangsangan, sehingga sulit untuk fokus dan merasa tenang. Dengan mengurangi hal-hal yang gak perlu, kita memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk beristirahat dan memulihkan energi. Kesederhanaan juga memungkinkan kita untuk lebih hadir dalam setiap momen, menikmati pengalaman dengan lebih mendalam. Selain itu, kesederhanaan juga meningkatkan kualitas hubungan sosial kita loh. Dengan mengurangi komitmen yang gak esensial, kita punya lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama keluarga misalnya, ataupun dengan teman-teman terdekat. Kita bisa lebih fokus pada percakapan yang bermakna, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan membangun hubungan yang lebih kuat. Hal ini tentunya berdampak positif pada kebahagiaan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Mungkin konsep ini terdengar abstrak, tapi sebenarnya bisa banget kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam konsumsi informasi. Di era digital ini, kita dibanjiri oleh berbagai macam berita, notifikasi media sosial, dan konten yang tiada habisnya. Hal ini bisa membuat kita kewalahan dan sulit untuk fokus. Nah, dengan menerapkan kesederhanaan, kita bisa memilih untuk membatasi waktu penggunaan gadget, hanya mengikuti akun-akun yang benar-benar bermanfaat dan memberikan waktu bagi diri sendiri untuk terlepas dari dunia digital. Gue ingat satu momen yang benar-benar membuka mata gue tentang kesederhanaan. Waktu itu gue merasa sangat stres dengan pekerjaan dan hidup terasa sangat kacau. Seorang teman baik gue datang ngajak gue hiking ke gunung. Di sana tanpa sinyal dan jauh dari hiruk pikuk kota. Di sana hanya ditemani oleh alam dan suasana angin
dan percakapan yang sederhana. Di situ gue menyadari bahwa kebahagiaan gak harus selalu rumit ataupun mahal. Justru dalam kesederhanaan itulah gue menemukan ketenangan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi apakah kita benar-benar membutuhkan semua hal yang kita kejar selama ini? Atau mungkin sebenarnya kebahagiaan sudah ada di sekitar kita. Hanya saja kita terlalu sibuk untuk menyadarinya. Dengan menerapkan kesederhanaan, kita membuka peluang untuk menikmati hidup dengan lebih bermakna. Kita jadi lebih menghargai hal-hal yang kecil yang sering terlewatkan. Senyum orang tersayang, secangkir kopi di pagi hari, ataupun waktu luang untuk diri sendiri. Dalam konteks lingkungan, kesederhanaan juga membawa dampak positif. Dengan mengurangi konsumsi barang yang nggak perlu, kita tuh turut serta dalam upaya mengurangi limbah dan penggunaan sumber daya alam. Kita akan menjadi lebih sadar akan jejak ekologis kita dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan konsep sustainability, di mana kita berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Secara finansial, kesederhanaan membantu kita mengelola keuangan yang lebih bijak. Dengan menahan diri dari pengeluaran yang impulsif dan fokus pada kebutuhan yang esensial, kita bisa menabung lebih banyak dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Stres akibat masalah keuangan pun bisa berkurang karena kita memiliki kontrol yang lebih baik atas pengeluaran kita. Kesederhanaan juga bisa kita terapkan dalam pola pikir kita. Seringkali kita terbebani oleh kekhawatiran yang sebenarnya nggak perlu kita khawatirkan. Kita sering khawatir oleh standar kesuksesan yang ditentukan oleh orang lain. Dengan menyederhanakan pikiran, kita bisa fokus pada apa yang benar-benar penting bagi kita, mengikuti passion kita, dan menetapkan tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi kita. Mengapa kesederhanaan itu penting di era modern? Di era modern yang serba cepat dan kompetitif ini, kita sering terjebak dalam perlombaan tanpa akhir untuk menjadi yang terbaik, memiliki yang terbanyak, atau mencapai standar kesuksesan yang ditentukan oleh masyarakat. Ironisnya, semakin kita berusaha memenuhi semua itu, semakin kita merasa kosong dan lelah. Kesederhanaan menawarkan alternatif yang menyenangkan, sebuah kesempatan untuk berhenti sejenak, menghirup nafas dalam-dalam dan menikmati momen saat ini. Dalam penelitian psikologi positif menunjukkan bahwa kebahagiaan lebih berkaitan dengan pengalaman dan hubungan sosial daripada kepemilikan materi. Dengan fokus pada kesederhanaan, kita memberikan ruang bagi diri kita untuk menciptakan kenangan berharga, menjalin hubungan yang lebih dalam, dan mengalami pertumbuhan secara pribadi. Langkah-langkah praktis untuk menerapkan kesederhanaan. Yang pertama, evaluasi kebutuhan versus keinginan. Sebelum membeli atau melakukan sesuatu tuh tanyakan pada diri sendiri, apakah hal itu benar-benar diperlukan atau hanya keinginan sesaat saja. Yang kedua, decluttering secara berkala. Jadwalkan waktu untuk menyortir barang-barang di rumah atau di tempat kerja, kemudian donasikan ataupun jual barang yang sudah nggak terpakai. Yang ketiga, tentukan batas waktu harian untuk penggunaan media sosial dan konsumsi berita. Fokus pada konten-konten yang positif dan edukatif. Yang keempat, prioritaskan aktivitas. Buat daftar aktivitas yang memberikan kebahagiaan dan bermakna. Kurangi keterlibatan dalam kegiatan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kalian. Yang kelima, mindfulness, yaitu melatih diri untuk lebih hadir dalam setiap momen. Praktek mindfulness dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan hidup. 6. Sederhanakan tujuan. Tetapkan tujuan yang realistis dan sesuai dengan passion kalian. Hindari menetapkan terlalu banyak target sekaligus. Tentu saja menerapkan kesederhanaan bukan tanpa tantangan. Tekanan sosial ataupun kebiasaan lama kita sendiri bisa menjadi hambatan. Namun dengan kesadaran dan komitmen, kita bisa perlahan-lahan membuat perubahan yang positif. Ingatlah bahwa diri kalian itu adalah milik kalian. Tidak perlu kalian membandingkan diri kalian dengan orang lain, ataupun memenuhi ekspektasi yang tidak sesuai dengan diri kalian. Mulailah dengan langkah kecil. Perubahan secara drastis memang bakal terasa berat, tapi perubahan yang kecil dan konsisten akan memberikan hasil dalam jangka panjang. Akhir kata, hidup ini tuh sebenarnya sederhana. Kita sendirilah yang sering membuatnya rumit. Dengan menerapkan kesederhanaan, kita bisa menemukan kebahagiaan yang mungkin selama ini kita cari di tempat yang salah.
Kesederhanaan bukan tentang berkorban ataupun hidup dalam kekurangan, tetapi tentang bagaimana kita membuat pilihan secara sadar dan untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dan bermakna bagi diri kita. Jadi kenapa kita nggak mulai sekarang? Nikmati prosesnya dan fokus pada apa yang benar-benar penting bagi diri kita. Siapa tahu dengan langkah yang sederhana kita bisa menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang selama ini kita cari. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita hari ini. Semoga apa yang gue bagikan bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk kalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.